Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penyebaran dan berkembang biaknya tumbuhan oleh hewan mata kuliah pengantar ekologi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutia Rahman dengan NIM 2123112. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyebaran tumbuhan oleh hewan. Nah, jadi penyebaran dan perkembangan tumbuhan oleh hewan ini biasa disebut dengan proses zoidiogami. Nah, proses ini berperan dalam penyerbukan yang diantaranya hewan akan memindahkan serbuk sari agar bisa menyentuh kepala putik. Nah, umumnya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang memiliki ciri-ciri yang menarik. Di antaranya yaitu mahkota bunganya berukuran besar, warna mahkota mencolok dengan warna-warni, lalu beraroma harum yang menggoda serangga, dan mempunyai kelenjar madu. Dan proses ini bisa dibedakan atas beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Gusti Pratiwi, NIM 212311006. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang zoidiogami. Zoidiogami dibedakan atas 4 macam. Yang pertama yaitu entomogami, merupakan bentuk penyerbukan dengan bantuan serangga, misalnya kupu-kupu, kumbang bunga, dan lalat. Entomogami ini terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga menghasilkan madu, mengeluarkan bau khas, mahkota bunganya berwarna cerah, dan berukuran besar. Yang kedua yaitu ornitogami. Nah, ornitogami merupakan bentuk penyerbukan dengan perantara burung yang terjadi pada tumbuhan yang bunganya menghasilkan madu, bermahkota lebar dan tebal, dan berwarna cerah. Nah, yang ketiga yaitu kiroptergami, merupakan penyerbukan dengan perantara hewan bersayap selaput tangan. Contohnya yaitu kelelawar, kalong, dan kampret. Terjadi pada bunga yang mekar di malam hari. Nah, yang keempat yaitu malokogami. Malokogami merupakan penyerbukan dengan perantara siput. Perkenalkan, nama saya Weni Yulianti dengan NIM 21231108. Berikutnya saya akan mempresentasikan materi mengenai berkembang biaknya tumbuhan oleh hewan. Adapun perkembangbiakan tumbuhan tersebut dibagi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif tersebut terbagi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Namun yang kita bahas yaitu mengenai perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, yang dimana salah satu contohnya itu pada tumbuhan berbiji. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji adalah dengan dihasilkannya biji. Biji kemudian digunakan oleh tumbuhan sebagai alat perbanyakan dan penyebaran tumbuhan. Penyebaran biji tumbuhan tersebut dapat terjadi melalui 4 perantara, yaitu penyebaran biji tumbuhan dapat terjadi melalui 4 perantara, yaitu perantara angin atau anemokori. Anemokori adalah penyebaran biji dengan bantuan dari angin. Ciri-ciri dari tumbuhan yang menggunakan proses anemokori adalah sebagai berikut. Bijinya kecil dan ringan, bijinya berbulu, dan bijinya bersayap. Salah satu contoh dari anemokori adalah biji bunga dandelion. Keberadaan sayap pada biji tersebut mempermudah biji terbawa angin. Yang kedua, ada perantara air atau hidrokori. Ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya menggunakan bantuan air adalah tumbuhan yang hidupnya di dekat daerah perairan, tumbuhan yang bijinya ringan, mempunyai 3 struktur lapisan yaitu exokrap, mesokrap, dan endokrap. Contoh tumbuhan yang menggunakan perantara air antara lain seperti pohon kelapa dan tembakau. Yang ketiga ada perantara manusia atau antropokori. Proses penyebaran ini dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Penyebaran secara sengaja contohnya dalam bidang pertanian dengan menanam padi maupun menanam kopi. Selanjutnya, penyebaran secara tidak sengaja contohnya saat tertempel di pakaian kita seperti biji rumput. Sekian penjelasan dari saya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perantara hewan atau zoodiokori. Zookori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu entomokori, adalah penyebaran biji melalui perantara serangga, biasanya terjadi pada tumbuhan yang bijinya kecil dan mengandung lemak, sehingga menarik serangga. Contohnya saja yaitu wijen. Yang kedua yaitu chiropterokori, adalah penyebaran biji melalui perantara kelelawar, contohnya apel, jambu biji, dan pepaya. Yang ketiga yaitu ornitokori, adalah penyebaran biji melalui perantara burung. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat tercerna. Contohnya kersen. Dan yang keempat yaitu mamokori, adalah penyebaran biji melalui perantara mamalia, contohnya hewan luwak yang membantu penyebaran biji kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Fitriani, NIM 21231110, ingin mempresentasikan materi tentang kelompok kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Shadaqallahul azim. Fokus pada penggalan awal ayat ini yang sesuai dengan materi kita berikut beberapa tafsir terkait. Yang pertama, dalam buku Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, mudaris tafsir di Masjid Nabawi, yaitu makna kata wa arsalna rijal, dan kami utus angin untuk mengawinkan, sebagaimana penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan jantan dan betina. Yang kedua, dalam buku Hidayatul Insan Bitafsiril Quran karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, surat Al-Hijr ayat 22, yakni mengawinkan awan dan tumbuh-tumbuhan. Dikawinkan awan oleh angin agar muncul air dengan izin Allah, dan dikawinkan tumbuh-tumbuhan agar muncul buah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.